Dari Super Seru di sini, nah kali ini kita akan bahas terkait Nika dan hubungannya bersama Imu juga kelima Gorosei. Yang kira-kira apakah sebenarnya mereka semua adalah sahabat dan memiliki visi yang sama? Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, sejujurnya ini adalah bahasan yang udah lama banget nih pingin saya bahas di channel di film ini, terutama referensi dan beberapa halnya yang sebenarnya adalah masih dari satu kesatuan alias satu lore dan kisah yang sama. Dan kebetulan karena sekarang juga nih sudah berpapasan Luffy sang Nika dengan kelima iblis Gorosei yang akhirnya terkonfirmasi jika mereka semua adalah demon atau roh jahat atau mungkin disebutnya sebagai yokai. Nah, lalu apakah ada hal menarik yang bisa kita hubungkan di antara masing-masingnya? Yuk kita cari tahu bersama di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Buat para players baru juga di channel Filmi, gaskan nih langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadaw. Dimana kita akan memulai bahasan ini dari suatu kisah nih yang disebut sebagai Journey to the West, yang pasti banyak dari kalian sudah tahu lah tentang kisah ini. Yang tentu saja karakter yang dibahas dari kisah tersebut adalah tentang Sun Wukong, atau mungkin di negeri kita disebutnya sebagai Sun Gokong lah. Yang saudara atau tidak, cerita Journey to the West ini sering dijadikan referensi dari manga-manga yang ada, atau bahkan manhwa, atau bahkan juga komik-komik yang lain. Karena memang ceritanya yang sangat kompleks, yang sejujurnya memang sebagus itu. Dan contoh yang paling terkenal tentu saja karya dari mendiang bapak manga kita alias kreator yang akhirnya bisa mewujudkan kalau manga dan anime Jepang akhirnya bisa mendunia seperti yang kita rasakan sekarang. Dia adalah almarhum Akira Toriyama yang belum lama ini meninggalkan kita semua, yang tanpanya mungkin One Piece, Bleach, Naruto tidak akan ada, dan jikapun mereka ada tidak akan seterkenal seperti sekarang. Karena langkah berani yang dia buatlah dunia permangaan Jepang bisa berbeda dan bisa berakhir seperti sekarang, yang akhirnya pun untuk karyanya alias Dragon Ball bisa dianimasikan dan diterima oleh seluruh dunia. Ya memang karyanya yang paling melegenda tidak lain dan tidak bukan sudah pasti adalah Dragon Ball. Dimana Dragon Ball sendiri memiliki karakter utama yang bernama Son Goku, dimana sebenarnya nama Son Goku ini adalah nama lain dari Sun Wukong atau Sun Wukong untuk nama Jepangnya, yang bahkan semua kekuatannya pun persiskan mulai dari monyet, ada awan terbang, punya jinggubeng, dan yang lain-lainnya. Nah untuk Oda sendiri kita tahu dia sangat mengidolakan sekali sosok Akira ini, yang tentu saja hal ini juga banyak diambil referensi di dunia One Piece, yang lagi-lagi jika dihubungkan dimana untuk karakter utama kita saja sudah bernama Monkey di Luffy, yang sebenarnya tidak hanya sosok Luffy yang memiliki nama dari Monkey yang merepresentasikan jika Monkey ini adalah Monkey King, tetapi juga dari dunianya yang memiliki keempat lautan mulai dari East Blue, West Blue, North Blue, dan juga South Blue, dimana ini pun diambil dari keempat lautan atau four seas yang ada di kisah Journey to the West tersebut, yang bahkan buah iblis yang menjadi basis konsep utama dari serial One Piece pun diambil referensinya dari Divine Peaches yang ada di Heavenly Peaches juga, yang sama-sama dari kisah tersebut. Dan tidak hanya itu, dari judulnya sendiri yaitu Journey to the West atau perjalanan menuju ke barat, bukankah serupa dengan apa yang Luffy lakukan saat ini? Dia berasal dari timur atau East Blue dan dia terus berjalan ke arah barat untuk menemukan harta karun yang dia inginkan. Dan lagi-lagi karena sesuai judul saja nih, kita akan fokus ke bagian Imu dan Gorosei-nya. Karena mungkin kalau kita membahas lengkap terkait Journey to the West ini bakal menjadi satu teori sendiri yang super panjangnya, walaupun banyak sekali nih hal yang bisa kita ambil untuk serial One Piece. Tapi coba deh sampai like 1000 kita bakal bikinin video khusus untuk membahas hubungan di antara keduanya. Kita akan mulai dulu dari konsep yang digunakan adalah Sun Wukong. Dulunya dia memiliki yang namanya Swan Brother atau saudara dalam sumpah, yang juga sebuah konsep yang kita miliki di One Piece ini. Mungkin untuk hal ini dilakukan oleh Luffy, Sabo, dan S juga. Tapi lagi-lagi di sini yang akan kita bahas tentu utamanya adalah di sosok Sun Wukong sebagai dewa. Dan bukankah untuk dewa ini direpresentasikan juga di dunia One Piece lagi-lagi sebagai Nika?
Yang juga bahkan Nika ini disebut sebagai Sun God atau Dewa Matahari yang sama dengan Sun Wukong ini. Dimana untuk contohnya, Nika sendiri memiliki kemampuan memanjang memendek dengan propertis karet yang sama persis dengan Jinggu Beng yang dimiliki oleh Monkey King ini. Dan terkait Monkey D. Luffy tadi juga nih, sudah kita bahas, dimana dia pun memiliki impian untuk menjadi raja atau The King, sang raja bajak laut, yang apakah nanti Monkey D. Luffy akan menjadi raja dan akan menjadi Monkey King, yang itu pun sebutan dari Sun Wukong. Serta terdapat sebuah kisah di mana Monkey King ini memiliki sahabat yang juga disebut sebagai Demon King, yang totalnya ada 6 iblis, yang jika Sun Wukong ini termasuk maka mereka ini disebut sebagai The Seven Sage ya, mulai dari Bull Demon King, Rock Demon King, Saurian Demon King, maka Q Spirit King, Lion Demon King, dan Tamarin Demon King. Oke, lagi-lagi tentang Bull yang sangat mirip dengan Saturn ini dan juga Rock yang seperti Phoenix ini, bukankah benar-benar merepresentasikan beberapa Gorosei yang sudah kita lihat untuk perubahannya? Memang ada beberapa nih yang mungkin tidak ada, seperti Lion Demon King yang juga dikatakan jika Sun Wukong berteman dengan Demon King bertanduk. Tetapi lagi-lagi ini kita ngomongin masalah referensi nih yang tidak perlu 100% sama untuk Oda ambil, karena bahkan untuk Demon ini juga sama dengan yokai dari Jepang yang juga mereka disebut sebagai roh jahat. Yang tidak hanya itu, mereka ini Demon King alias raja dari roh jahat yang ada. Jadi jika Nika ini merepresentasikan Sun Wukong yang juga cocok dengan semua kepribadian Luffy, maka dulunya keenam Gorosei dan Imo ini apakah jangan-jangan mereka sahabat atau teman dari Sun Wukong alias Nika di dunia One Piece? Tapi lagi-lagi, bukankah sebuah konsep pengkhianatan yang selalu berulang ini memang sudah sangat kental sekali ada di dunia One Piece dan akan sangat masuk akal untuk menjawab semua hal yang akhirnya sudah terjadi saat ini. Dan ini pula sudah saya bahas nih beberapa kali di channel ini terkait sebuah konsep yang bernama geosentris dan heliosentris, di mana dulu bumi kita berada dalam konsep geosentris yang cukup lama nih, alias orang-orang percaya kalau bumi adalah pusat dari tata suryanya, yang jika dihubungkan kepada One Piece bisa kita lihat di Globe O'Hara bahwa itulah yang terjadi di dunia pada saat ini. Dan di dunia kita sebenarnya itu semua adalah keniscayaan yang salah, karena sebenarnya dunia ini berporos atau berevolusi dari matahari juga. Yang kemungkinan itulah yang terjadi di dunia One Piece saat ini, di mana dunia sedang dalam masa jahiliyah alias geosentris dan Imo sebagai pusatnya lah yang mengontrol dunia, atau mungkin dalam kata lain dunia dalam kehendak milik Imo tersebut. Atau mungkin lagi-lagi dalam bahasa One Piece bisa kita sebut mereka semua dalam keadaan dusk atau petang atau malam yang panjang. Dimana bukankah di malam yang panjang ini kita semua menunggu datangnya cahaya matahari yang juga kita kenal sebagai waktu fajar, atau mungkin lagi-lagi dalam bahasa keren di dunia One Piece disebut sebagai dawn. Inilah saat dunia kembali terang dan kembali ke jalur yang lurus lagi. Nah, kesinilah yang menjadi serupa dengan paham dari heliosentris tadi, di mana matahari lah pusat tata surya kita dan matahari akas Sun God adalah Luffy disebutan dari nikahnya. Dengan Luffy yang datang dan siap mengubah paham jahiliyah di dunia One Piece ini, dia akan menjadi sosok penyelamat yang menghindarkan dunia yang lagi-lagi dari kediktatoran tunggal atas Imo tersebut. Nah, bukankah Sun Wukong sendiri dikisahkan memiliki banyak sebutan selain Great Sage Heaven Equal yang sangat terkenal sekali? Dia juga ternyata adalah seorang Demon King loh, atau dia juga memiliki sebutan sebagai Raja Iblis. Ya, sebutannya mungkin cukup terkenal dengan sebutan Heavenly Demon King, atau juga bisa disebut yang lain sebagai Demon King of Salvation. Dia adalah sang Raja Iblis, tetapi dia juga adalah seorang penyelamat. Bukankah ini adalah sebuah konsep yang sangat cocok sekali dengan One Piece, karena untuk Luffy dia adalah seorang bajak laut yang notabene adalah demon atau jahat, tetapi dia bisa menjadi penyelamat bagi banyak aspek, faksi, dan semuanya yang ada di dunia One Piece ini. Yang sejujurnya cukup menarik sih membahas lebih dalam tentang semua lore-lore yang ada nih dan dihubungkan dengan One Piece. Ya, karena sebenarnya lagi hype juga nih di mana-mana terkait manhwa slow leveling yang akhirnya dijadikan anime. Tapi mungkin kalau kalian tipe peng-explore nih yang suka baca seperti saya sendiri, percayalah kalau cerita dari slow leveling itu masih sangat jauh bagusnya dibandingkan banyak sekali cerita-cerita manhwa yang ada.
Bahkan dari artnya pun banyak yang jauh lebih bagus. Ya di sini saya cukup out dikit ya, karena saya sendiri pun mau merekomendasikan nih manhwa yang sejauh ini masih terbaik menurut saya, yaitu Omnisign Reader yang plotnya pun jauh lebih baik, bahkan artnya pun menurut saya masih lebih bagus. Ya walau memang untuk ceritanya jauh lebih panjang lah dibandingkan Solo Leveling yang menurut saya bagusnya sampai di arc Jeju saja. Ya tapi karena sudah kejauhan out, dimana ini adalah channel untuk membahas One Piece dan bukan membahas bahasan-bahasan lain, dimana untuk Omnisign ini banyak banget lore-lore yang ketika kalian baca, lah ini mah sangat berhubungan sekali dengan cerita One Piece. Dan juga saya menemukan teori ini sebenarnya setelah membaca lore dari manhwa tersebut, yang jadi itulah untuk video kali ini. Lagi-lagi 1000 likes kita akan bahas lengkap nih hubungan One Piece dengan Sun Wukong di Journey to the West. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.